Semua sudah kampanye, disosialisasikan. nanti mau pencoblosan semua disosialisasikan gitu. Nah, ini ngomongin lagi nih Bu, masalah COVID nih, masalah pandemi. Dan juga sekarang lagi rame-ramenya bahas masalah e-voting nih. Nah, untuk di KPU ini nanti bakal diberlakukan nggak sih atau Mungkin nggak Bu? Karena kemarin ada beberapa kepala daerah mengusulkan e-voting. Nah, di Kepri mungkin nggak Bu? Pemilihan tetap seperti biasa. Oh, Seperti kembali pada sebenarnya ya beberapa kepala daerah mungkin itu kan sebenarnya e-voting itu udah lama, Iya. itu sudah lama dari dulu juga memang digaungkan bagaimana e-voting. Ya kayak kita pengen e-voting gitu loh, tapi siap nggak kita ini untuk lebih e-voting praktis gitu loh. ya, Bu. Iya. Ya. Kita siap nggak untuk e-voting? Jadi Nah. siap nggak Bu menurut Bu Sri? Ya sebenarnya bisa saja, tapi ya kita melihat dulu masyarakat kita bisa nggak untuk itu gitu kan? Karena jangankan gitu. Kita datang ke TPS udah jelas kadang-kadang sudah kita undang, kita sosialisasi, kadang-kadang masih ada yang berat mau datang ke TPS gitu ya. Tapi kan kalau e-voting kan paling nggak harus datang ke TPS Bu, dia di rumah Iya, aja bisa itu Bu. kita tidak bisa dalam arti begini. Emang semua orang bisa gadget Iya. pegang ini gitu loh. Orang-orang Iya. yang tua ini bagaimana gitu loh. Iya. Satu, e-voting itu kan memang butuh sinyal yang bagus. Satu. Terus orang pemilihnya ini masyarakatnya juga harus paham Teknologi ya. teknologi digital. Oh, yang sudah tua-tua itu loh, bagaimana dia mau e-voting gitu. Kita harus perhatikan itu. Memang bagus, tetapi kita harus sudah siap semuanya. Ya, siap semua. Siap dalam segi teknologinya, siap SDM-nya, semuanya harus sudah disiapkan. berarti Saya rasa artinya seperti itu. kalau untuk di KPU untuk saat ini belum ya Bu? Untuk saat ini kita tetap Pakai pakai cara lawas aja ya. Iya, kita tetap masih Tapi kalau menurutku sih belum. Menurut saya ya Bu ya. Ibu iya, jelas ya, karena Bu, ini ya. ya kita kan sudah ikutin bahwa kita tetap menggunakan proses coblos ke TPS. Kalau negara-negara maju ya mungkin udah siap mereka kan Iya, voting iya. gitu kan. Iya. Negara kita mungkin baru mau Jadi itu. Bu, menurut Ibu nih, masa pandemi kayak gini kira-kira tingkat golput malah akan semakin tinggi nggak sih kira-kira nih? Tingkat partisipasi tingkat untuk partisipasi, ya. pemilihan ini kan 77,5%, ya kan? Dengan Maksudnya adanya tahun ini 70 7,5%. Oh. Maksudnya kita Prediksinya? iya prediksi harus 77, Atau targetnya targetnya gitu. 77,5% 77, gitu oke. kan. Tetapi saya yakin lah gitu. Kita harus yakin, kita harus optimis. Tapi bagaimana kita bisa mencapai target itu. Kemarin aja target kita untuk pemilu aja sampai 80 sekian persen gitu Iya. kan. Tapi 80. biasanya historinya kalau pemilu kayak pilpres dengan pilkada daerah itu biasanya lebih tinggi pilpres. Kan biasanya Iya, gitu Bu ya. Iya, iya. iya. Makanya bagaimana nih? Ah. Bagaimana kita di era pandemi? Karena negara-negara itu juga sekarang lagi pengen tahu, Iya. semua negara itu pengen tahu, udah bersurat ke KPU RI ya, pengen tahu bagaimana Indonesia ini bisa melaksanakan pemilihan di era pandemi. Loh, ini menjadi tantangan kita juga gitu loh. Negara-negara lain udah Negara-negara lain sudah bersurat pengen mengetahui Oke. Indonesia sekarang saat ini melakukan pemilihan serentak serentak. di era pandemi, bagaimana dia bisa melaksanakan itu nanti. Loh, itu kan menjadi tantangan kita. Nah, kita sendiri memang harus berusaha bagaimana kita bisa mencapai target itu. Ya, itu satu. Yang kedua, tetap kita bagaimana cara kita untuk mensosialisasikan ke pemilih itu Iya. tadi. Jadi kita harus banyak inovasi ya kan. Bagaimana caranya itu juga dibutuhkan untuk meningkatkan tingkat partisipasi 77,5%. Tapi kan itu bukan tugas KPU saja gitu loh ya. Tugas untuk kita mensosialisasikan ini bahwa pemilu itu pemilihan 9 Desember itu adalah tugas kita bersama gitu kan. Ada stakeholder di situ. Di situ ada partai politik, calonnya gitu. Di situ nanti mereka juga harus mensosialisasikan itu gitu karena mendorong partisipasi masyarakat. iya karena KPU ini terbatas gitu loh, tetapi ada pihak-pihak lain yang di sekeliling KPU yang menjadi rekanan. Ada stakeholder kita juga, ada media, ya kan? Ada jurnalis, kemudian ada pemerintah daerah di situ, ada peserta politik di situ. Semuanya mensosialisasikan itu sehingga saya yakin bahwa kita bisa untuk mencapai target itu. 77 ya. 77,5%, ya. iya. Ya Kalau- mudah-mudahan aja lah ya. Iya. Kalau DPT Kepri berapa Bu? Kita belum tetapkan DPT. Oh belum ya? Baru Itu- DP4-nya 1.300.000 1 juta. karena kita harus cokli dulu. Nanti baru diplenokan penetapan DPT Kepri tok berapa gitu Iya, kan. iya. Kalau kemarin pilpres berapa Bu? Pilpres itu 1 juta
200 sekian lah ya. 200-an ya? Iya, sekitar itu lah saya Iya, lupa. iya. Pasnya berapa? 1229 atau berapa lupa saya. 1229 sekitar itu untuk di berarti ini ada pemilihan gubernur, bupati, wali kota ya? Iya. 5 kabupaten 5 kota kabupaten, 1 kota. Tantangannya kalau soal tingkat partisipasi kabupaten atau kota mana, atau kalau di mappingnya di Kepri ini besok tahun ini Kira-kira Bu. yang paling berat misalnya tingkat partisipasinya paling rendah, atau mungkin PR-nya KPU di situ harus genjot lagi, paling gede di mana? Saya rasa ya di daerah perkotaan. Malah kalau yang di perkotaan. daerah hinterland itu malah tingkat partisipasinya tinggi. Malah tinggi ya? Iya. Karena jiwa gotong royongnya masih tinggi mungkin ya. Mungkin ya, Nah. tetapi kadang-kadang tingkat kota ini yang kadang-kadang mungkin ego sektoral, macam kadang-kadang mereka Nggak peduli. ya, hal-hal yang seperti Apatisnya ya ini itu ya. makanya itu yang harus kita dorong, bagaimana masyarakat ini mau gitu loh. Ayo kita gunakan hak pilih kita. Kapan lagi kita itu menggunakan hak pilih kita 5 tahun sekali loh, ini kesempatan gitu kan. Kalau masalah siapa yang terpilih itu masalah belakang, tapi kita sudah berusaha menggunakan hak pilih kita untuk datang ke Persuaskan, TPS ya. dan menentukan pilihan kita, itu yang penting. Sejauh ini dari persiapan panitia itu ada PR atau persoalan apa Bu yang mungkin akan jadi concern Ya, dalam waktu dekat ini, atau ya memang sih gini, kegiatan untuk BIMTEK, ya kan, BIMTEK itu kan bimbingan teknis, Teknik. ya kan, bimbingan teknis yang semula misalnya tatap muka, ya kan. Kadang-kadang yang tatap muka aja kita dijelasin di depan gini aja kadang belum Enggak, paham iya, gitu kan. paham. Kita bayangkan sekarang harus via Zoom, Virtual. online, virtual. Itu kan menjadi kendala. Jujur aja menjadi kendala. Menjadi kendala itu yang satu. Makanya kami pun berusaha juga sebisa mungkin yang masih bisa melakukan pertemuan tatap muka tetap kita lakukan tatap muka, tapi ya itu tadi jumlahnya dikurangi. Misalkan kalau satu kabupaten kota itu hanya satu orang yang biasanya 2 orang, 3 orang yang diundang, sekarang cuma 1, ya kan, 1 orang. Kemudian untuk nanti BIMTEK ke PPK, PPS, KPPS ya mungkin dibagi klasternya, misalkan per kecamatan, ya kan, dibagi lagi per kelurahan, bagaimana dibagi-bagi lagi lah di klaster-klaster seperti itulah. Dalam arti protokol kesehatan tetap diikutin. Nah, kemarin aja pelantikan PPS kan sudah berjalan tuh, Iya. yaitu dibagi masing-masing kecamatan dan seperti itu. karena nggak bisa jadi Harus satu, menggunakan nggak boleh masker, terlalu harus cuci rame. tangan dulu, harus dicek dulu temperaturnya banyak. Tapi alhamdulillah, Rempong ya. iya, tapi alhamdulillah lancar gitu kan. Iya. Alhamdulillah lancar. Tapi ya protokol kesehatan. Jadi memang Iya. harus itu Nomor nggak ada satu. pilihan, itu nomor Iya, satu. nomor satu. Itu tantangan KPU tahun ini ya, mengawal pilkada ini harus sukses dengan banyak-banyak protokol kesehatan. pemilihan 9 Desember sukses, tetapi masyarakat juga sehat. Jadi Ya, kesehatan, keselamatan itu tetap dijaga. Iya. Benar-benar. Itu nomor 1 lah. Iya, Gitu kan. soalnya kan ada yang bilang ketika new normal, kelonggaran sudah dijalankan, kasus-kasus positif naik. Ada yang bilang juga nanti ini pilkada jalan, gara-gara pilkada kasus-kasus positif juga tambah naik. Iya. Itu gimana Bu? Tanggapan KPU yang menjawab itu? Masyarakat Sebenarnya itu kan kembali kepada concern masyarakat akan pentingnya kita itu menjaga kesehatan ya, saya rasa. Sebenarnya bukan karena nanti pemilihan Iya, 9 gara-gara Desember pilkada itu jadi banyak naik kasus. gitu, tidak. Tapi kan fokusnya itu kepada bagaimana masyarakat ini berusaha untuk menjaga kesehatan masing-masing gitu loh ya. Karena tidak ada pilkada pun karena virus ini adalah virus yang berbahaya misalkan. Ya kita harus berusaha bagaimana kita menjaga diri kita. Gimana kita mau menjaga orang lain sedang diri kita aja nggak kita jaga. Kan seperti itu. Betul. Saya rasa bukan hanya masalah pemilihan, tetapi bagaimana kita semua gitu kan, masyarakat bersama-sama untuk mawas diri, menjaga kesehatan masing-masing gitu kan, agar penyebaran virus ini tidak semakin bertambah. Saya rasa seperti itu. Oke. Tanggal 9 Desember 9 kita Desember. harus ke TPS. 2020, iya. 2020 ya tahun ini ya. 2020. Iya. Semoga nggak mundur. Semoga sukses Semoga ya, sukses. sukses. Tetap mereka semua sehat dan keselamatan. Amin. Aja ya. Oke. Kita dukung Bu, kita support. Kita support Amin. terus Kita juga. Siap. pilkada tahun ini harus sukses. Oke, enggak. Oke, terima kasih Bu banyak ya. Ya, sama-sama. Dan Terima kita kasih. tunggu update terbarunya nanti Siap, ya. siap. Oke, dan juga teman-teman Tribuners, thank you banget juga untuk yang udah ngikutin dialog ini hingga akhir. So, tentunya juga jangan lupa juga nih buat teman-teman biar nggak ketinggalan informasi seputar Tripod, jangan lupa untuk follow akun Instagramnya di @tribunpodcast dan jangan lupa juga untuk subscribe
subscribe akun YouTube-nya Tribun Podcast karena kita juga nanti bakal tayangin juga Ya, setiap barangkali ada yang ketinggalan tadi kan? Bener. Baru nanggung setengah-setengah, nanti bisa lihat di YouTube Di kita ya. YouTube kita di Tribun Podcast. So, sekali lagi terima kasih banyak dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye.